Sahabat sekalian, generasi muda Indonesia umumnya dan Bungkulu khususnya, bulan Agustus ini adalah bulan kita merindukan, bulan kita mengenang, bulan kita teringat akan masa lalu perjuangan Indonesia, di mana bulan Agustus tahun 45. Setiap kita pasti tahu tanggal 17 Agustus itu adalah hari proklamasi, di mana Bung Karno bersama Bung Hatta membacakan proklamasi Indonesia Merdeka. Ada kisah menarik yang ingin saya ceritakan dengan teman sekalian, bahwa ada sosok istimewa di belakang semua itu. Itu adalah Ibu Fatimah. Ibu Fatimah ini dikenal dengan nama Ibu Fatmawati. Nah, banyak orang nggak tahu sosok Fatmawati ini seperti apa. Saya mau sampaikan bahwa inilah sesungguhnya sosok yang menginspirasi, sosok yang memberikan dorongan energi, sosok yang menguatkan kebatinan Bung Karno sehingga dia lebih pede, lebih semangat dalam berjuang. Kita tahu bahwa Bung Karno sudah dibuang kemana-mana, diasingkan ke tempat A, tempat B, tempat C, sampailah dia tiba di Bengkulu. Tiba di Bengkulu ini bukan tanpa sebab. Ini adalah sebenarnya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mempertemukan sosok Bung Karno, Insinyur Soekarno dengan seorang Fatimah yang dikenal dengan Fatmawati. Energi pertemuan inilah yang memberikan kekuatan, memberikan dorongan, kebatinan pada Bung Karno menjadi seorang laki-laki yang memang tangguh memimpin perjuangan Indonesia Merdeka. Fatmawati tidak pernah memandang Soekarno karena gantengnya. Fatmawati tidak pernah memandang Soekarno itu karena gagahnya atau terkenalnya. Tapi Fatmawati memandang bahwa Soekarno ini adalah seorang laki-laki yang dia yakini yang nantinya akan punya kemampuan untuk membacakan proklamasi Indonesia Merdeka sebagai pertanda bahwa kita menyatakan diri merdeka, bebas dari penjajahan. Teman-teman sekalian, Fatmawati bukanlah sosok sekedar seorang istri Soekarno. Dia adalah orang yang mempersiapkan sang saka merah putih untuk dikibarkan. Bayangkan tanggal 17 Agustus itu jam 10 pagi Soekarno-Hatta membacakan proklamasi. Siapa yang terpikir untuk mempersiapkan bendera merah putih selain perempuan yang bernama Fatmawati? Artinya, jauh-jauh hari sebelum adanya tanda-tanda kemerdekaan, jauh-jauh hari sebelum adanya peristiwa Rengas Dengklok, jauh-jauh hari sebelum adanya teks proklamasi, Fatmawati sudah berpikir tentang akan berkibarnya sang saka merah putih, dan takdir Tuhan menyatakan bahwa dialah perempuan yang ditakdirkan untuk menjahit dua kain merah dan kain putih menjadi satu bagian berlambangkan merah dan putih. Merah dan putih lambang Indonesia berdaulat, lambang Indonesia merdeka. Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa Fatmawati bukan hanya sosok seorang istri Soekarno, dan juga bukan cuma sosok perempuan brilian yang punya gagasan, keberanian mempersiapkan sang saka merah putih. Tapi dia seorang orator ulung, dia seorang negosiator, dia seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Banyak yang nggak tahu bagaimana kisah Fatmawati, misalnya dia mempersiapkan ransum untuk suami berjuang di medan tempur ketika Soekarno dalam pengasingan setelah Indonesia Merdeka. Banyak yang nggak tahu bahwa Fatmawati adalah seorang orator. Dia adalah perempuan yang berani tampil di publik, berpidato, menyampaikan gagasan-gagasan kepada kaum Aisyah Muhammadiyah. Dia menyampaikan pada kaum muda perempuan untuk ikut berjuang, mendampingi para suami, mendampingi kaum laki-laki, meyakini bahwa perempuan harus terlibat untuk Indonesia berdaulat dan merdeka. Dia seorang istri yang hebat, dia seorang ibu rumah tangga yang hebat. Dia memasak, dia mengurus suaminya, dia juga seorang pejuang. Dia ikut ke medan laga, dia seorang pemikir, di mana dia punya ide berlian mempersiapkan merah putih, dan dia juga adalah seorang orator ulung. Kalau kita baca catatan kecil Fatmawati, dikisahkan bagaimana dia ketika bertemu Bung Karno, dia mengatakan bahwa berkomitmen bagaimana benar nggak Bung Karno akan membuat Indonesia merdeka. Itu ungkapan seorang perempuan yang revolusioner. Saya meyakini bahwa revolusi yang ada di otak Soekarno itu adalah pancaran energi dari seorang Fatmawati. Yang itulah menguatkan energi Soekarno terus bertahan dan tangguh menjadi seorang pejuang. Nah,
Saya pun sampaikan ini di bulan kemerdekaan ini karena orang jangan hanya mengenang pahlawan-pahlawan yang ada di Pulau Jawa. Bengkulu adalah tanah keramat Indonesia. Dari Bengkulu lah gagasan Fatmawati untuk melahirkan bendera Sangsaka merah putih. Dari Bengkulu lah energi Soekarno itu kuat mentalnya dari Fatmawati untuk berani membacakan proklamasi Indonesia Merdeka didampingi oleh Bung Hatta. Saudaraku, terutama kaum perempuan Indonesia, ayo belajar. Kita belajar mengambil nilai perjuangan, nilai-nilai revolusi dari ibu kita, Ibu Fatmawati, sang putri dari tanah Bengkulu. Tanah Bengkulu, tanah kunci NKRI. Tanpa Bengkulu, tidak ada NKRI. Hari ini, kalau kita melihat tidak ada perhatian yang maksimal dari pemerintah pusat untuk Bengkulu, inilah nanti akan menjadi kecelakaan sejarah. Kita perlu ingatkan pemerintah pusat, Bengkulu mesti menjadi perhatian utama dari Republik ini. Pembangunan, pendidikan, kebudayaan. Karena ini adalah tempat lahirnya ibu negara kita, ibu bumi pertiwi. Bengkulu adalah tempat lahirnya ibu Republik Indonesia. Kalau kita tidak mengurusi tanah kelahiran ibu kita, kita akan menjadi generasi yang akan penuh dengan karma. Itu mungkin saya sampaikan dalam hal ini. Semoga ini bisa didengarkan oleh seluruh anak muda Indonesia. Ayo ke Bengkulu. Ambil iktibar perjuangan Fatmawati di Bengkulu. Ayo bangun Bengkulu. Dengan membangun Bengkulu, maka itulah awal membangun peradaban Indonesia.